Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Adil Katalino, Baju Ramika Saruka, Basengat Kajubata. Arus. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah pengantar mikro. Saya sendiri Anissa Rahel. Saya Indah Saria Diganti. Saya Anissa Olivianer Aulia. Saya NGD Ibrahim. Saya Nesda Rista. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis kebijakan pemerintah dalam mengendalikan permintaan dan penawaran. Baiklah, saya akan menjelaskan dari bab 1 yaitu latar belakang. Kami mengambil contoh kebijakan pemerintah dari pajak dan regulasi. Tujuan utama pemerintah membuat kebijakan tersebut adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini dilakukan dengan cara mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar mata uang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu peran utama pemerintah adalah mengawasi perubahan permintaan dan penawaran yang berdampak pada harga, produksi, dan keseimbangan pasar. Kebijakan pemerintah terdiri dari 2 kategori, yaitu fiskal dan moneter. Kategori pertama mengatur pengeluaran pemerintah dan pajak, sedangkan kategori kedua mengatur jumlah uang yang dikeluarkan bank sentral untuk masyarakat. Pemerintah dapat mempengaruhi total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian, penawaran, total jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Sebagai contoh, pemerintah dapat menekan inflasi, kenaikan harga secara umum dengan menerapkan kebijakan kontraktif seperti menaikkan suku bunga atau mengurangi pengeluaran publik. Bab 2, Kerangka Teori. Penjelasan konsep dasar. Permintaan menyatakan bahwa konsumen menginginkan sejumlah barang atau jasa pada tingkat harga yang berbeda selama periode waktu tertentu, dengan asumsi faktor lain tetap sama. Penawaran juga disebut sebagai supply, adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen dengan berbagai tingkat harga. Hukum penawaran menyatakan bahwa secara umum jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat seiring dengan harga barang tersebut, dan sebaliknya, keseimbangan pasar, harga di mana jumlah barang yang diinginkan konsumen sama dengan jumlah barang yang Keseimbangan pasar, harga di mana jumlah barang yang diinginkan konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen adalah hasil dari hubungan antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya, konsep elastisitas. Elastisitas permintaan juga disebut elastisitas. Konsep elastisitas. Elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga untuk suatu barang. Teori intervensi pasar adalah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan peran pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan mekanisme pasar bebas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti stabilitas ekonomi, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi ini terjadi ketika pasar gagal berfungsi dengan optimal atau menghasilkan banyak dampak negatif bagi masyarakat. Pemerintah biasanya campur tangan melalui kebijakan fiskal, moneter, regulasi, atau kebijakan harga. Bab 3 tentang analisis kebijakan. Kebijakan pemerintah terkait pengendalian pajak dan regulasi. Yang pertama, kebijakan pengendalian pajak. Pemerintah mempengaruhi ekonomi melalui pajak progresif, menaikkan pajak bagi kelompok pendapatan tinggi untuk mengurangi ketimpangan dan retribusi pendapatan. Kemudian pengurangan pajak. Pemerintah dapat mengurangi pajak penghasilan atau penjualan untuk mendorong investasi, konsumsi, atau pertumbuhan ekonomi. Insentif pajak diberikan kepada industri tertentu, misalnya perusahaan manufaktur, untuk mengurangi pajak penghasilan atau penjualan. Kedua, kebijakan regulasi. Pasar diatur oleh pemerintah. Ini termasuk regulasi anti-monopoli yang mencegah perusahaan mendominasi pasar dan menciptakan kompetisi yang sehat. Regulasi lingkungan menetapkan standar untuk mengurangi polusi atau praktik bisnis yang merusak lingkungan.
Stabilitas ekonomi, keadilan sosial, dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari kebijakan ini. Kemudian mengenai penjelasan latar belakang pengendalian pajak dan regulasi. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Namun, pajak juga mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat dan bisnis. Kemudian regulasi dibuat untuk memastikan bahwa pasar dan aktivitas ekonomi berjalan dengan efisien, adil, dan sesuai dengan kepentingan publik. Jika pasar dibiarkan tanpa aturan, monopoli, polusi, dan eksploitasi tenaga kerja dapat terjadi. Regulasi membantu mencegah hal ini terjadi. Background utama intervensi pemerintah. Kemudian yang ketiga, dampak kebijakan pajak dan regulasi terhadap harga barang, produksi, konsumsi, kesejahteraan konsumen atau produsen. Dari harga barang, dampak terhadap harga barang, kenaikan harga ketika pemerintah menaikkan pajak pada barang tertentu, biaya produksi atau harga jual barang tersebut akan meningkat, dan ini biasanya dikirim ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Kemudian penurunan permintaan. Jika harga barang naik karena pajak, konsumen cenderung mencari barang lain atau mengurangi jumlah barang yang harganya naik. Perubahan struktur harga, pajak memiliki kemampuan untuk mengubah harga barang di pasar. Barang-barang yang dikenakan pajak tinggi mungkin memiliki permintaan yang lebih rendah, sementara barang-barang yang tidak dikenakan pajak mungkin memiliki permintaan yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah kenaikan harga. Ketika pemerintah menaikkan pajak pada barang tertentu, biaya produksi atau harga jual barang tersebut akan meningkat, dan ini biasanya dikirim ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Kemudian adalah tentang produksi. Dampak pada produksi adalah yang pertama, penurunan produksi. Produsen dapat mengurangi jumlah produksi untuk menjaga probabilitas jika pajak yang dikenakan pada barang tertentu terlalu tinggi. Ini terutama berlaku untuk produk dengan margin keuntungan yang tipis. Kemudian peralihan sumber daya. Produsen dapat mengubah alokasi sumber daya dalam perekonomian dengan memproduksi pajak tinggi menjadi produk dengan pajak lebih rendah. Inovasi dan investasi. Pajak dimaksudkan untuk mendorong inovasi seperti pajak karbon, dapat mendorong produsen untuk berinvestasi dalam teknologi baru dan mesin produksi yang lebih efisien. Ini dapat terjadi dalam beberapa situasi. Kemudian konsumsi, dampak pada konsumsi adalah penurunan konsumsi. Jika pajak meningkat, konsumen mungkin menurunkan jumlah barang yang terkena pajak, terutama barang-barang yang tidak esensial. Kemudian perubahan pola konsumsi. Konsumen dapat beralih ke barang yang lebih murah atau tidak terkena pajak. Misalnya, jika pajak pada rokok meningkat, mereka mungkin membeli produk tembakau yang lebih murah atau berhenti merokok. Dan yang terakhir adalah dampak pada kesejahteraan konsumen. Kenaikan pajak dapat berdampak pada harga-harga barang daur ulang yang lebih rendah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu tentang evaluasi efektivitas kebijakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang 4.1, yaitu efektivitas dalam pengendalian permintaan dan penawaran. Dalam efektivitas pengendalian penawaran dan permintaan ini terbagi dalam 4, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, regulasi harga dan kuantitas, dan subsidi dan pajak. Dalam kapasitas tersebut, saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter yang terbagi dalam 2 jenis, yaitu pengendalian permintaan dan pengendalian penawaran. Untuk pengendalian permintaan ini mengatur tentang suku bunga dalam bank sentral. Kenaikan suku bunga itu menurunkan permintaan, sebaliknya dengan penurunan suku bunga meningkatkan permintaan. Terus ada pengendalian penawaran. Di sini meningkatkan tentang kapasitas produksi melalui dukungan likuiditas. Efektivitas ini tergantung pada reaksi terhadap kebijakan. Terus saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu kebijakan fiskal, terbagi dalam 2 jenis, yaitu pengendalian permintaan dan pengendalian penawaran. Untuk pengendalian permintaan ini mengubah pengeluaran publik dan pajak untuk mempengaruhi permintaan agregat. Dan pengendalian penawaran, intensif pajak dan subsidi untuk meningkatkan produktivitas. Kebijakan efektivitas ini bergantung pada waktu dan alokasi yang tepat. Dan yang ketiga ada regulasi harga dan kuantitas, terbagi dalam 2 juga, yaitu pengendalian permintaan dan pengendalian penawaran. Untuk pengendalian permintaan, ini penetapan harga maksimum untuk harga barang yang esensial. Dan pengendalian penawaran, kuota produksinya itu untuk menghindari oversupply atau efektivitas itu dipengaruhi oleh mekanisme pasar.
Dan yang keempat ada subsidi dan pajak, yaitu terbagi dalam dua, yaitu pengendalian permintaan dan pengendalian penawaran. Untuk pengendalian permintaannya, subsidinya ini meningkatkan daya beli, pajak yang tinggi, dan menekankan permintaan. Dan pengendalian penawaran, ini pajaknya tinggi, bisa mengurangi penawaran, subsidinya itu menurunkannya, dan desain kebijakannya itu sangat penting. Dan untuk 4.2 menjelaskan tentang dampak negatif dan pengendalian permintaan dan penawaran. Di sini ada 7, yaitu krisis pemasokan, inflasi, distorsi pasar, birokrasi yang rumit, penurunan kualitas, inovasi yang terlambat, dan ketidakadilan sosial. Untuk 4.3-nya, perbandingan kebijakan regulasi dan pajak dengan negara lain. Di sini ada 2, yaitu kebijakan pajak dan kebijakan regulasi. Untuk negara-negara dari kebijakan pajak nih, saya ambil untuk tiga negara, yaitu Singapura, Swedia, dan Amerika Serikat. Untuk negara Singapura ini, tarif pajaknya itu rendah dan menarik investasi. Untuk negara di Swedia, pajaknya itu tinggi, mendanai layanan publik yang sangat luas. Dan Amerika Serikat ini sistem pajaknya itu sangat rumit, dengan celah pajak yang agak tinggi. Untuk kebijakan regulasinya ada 3 negara yang saya ambil, yaitu Jerman, Australia, dan Cina. Untuk Jerman ini regulasinya sangat ketat, mendorong untuk keberlanjutan. Dan Australia, regulasinya ini jelas mendorong untuk inovasi. Dan untuk Cina, regulasinya ini ketat dan menghalangi bisnis dari luar negeri atau bisnis asing. Nah, untuk presentasi saya kali ini memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas kebijakan dalam pengendalian permintaan dan penawaran, serta dampaknya pada ekonomi dan masyarakat. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bab 5, yaitu penutup. Materi yang pertama adalah ringkasan hasil analisis kami. Pertama ada optimalisasi pemerintahan negara. Kebijakan pajak yang tepat sasaran membantu memastikan anggaran negara dapat tercapai karena pemerintah menggunakan kebijakan perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, ada patuh wajib pajak. Pemerintah melakukan peraturan ini dan mengawasi pajak, termasuk audit dan sanksi, untuk meningkatkan kepatuhan. Kedua, ada peraturan tarif pajak. Kebijakan tarif pajak bertujuan untuk menciptakan sistem pajak progresif yang memberikan tarif yang lebih tinggi kepada orang yang wajib pajak dengan yang pendapatannya yang lebih tinggi. Keempat, ada interest thrift dan diskon pajak untuk mendorong investasi, pertumbuhan industri, dan inovasi. Pemerintah memberikan intensif pajak untuk sektor tertentu. Kelima, ada penghindaran dan pengelakan pajak untuk mencegah praktik penghindaran pajak lintas negara seperti transfer pricing dan profil thrifting. Kebijakan pemerintah memanfaatkan kerjasama internasional seperti perjanjian pajak antar negara dan regulasi anti penghindaran pajak global seperti BEPS. Keenam, ada transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah juga berkonsentrasi pada peningkatan transparansi sistem perpajakan melalui informasi regulasi dan peningkatan pengawasan untuk memastikan pengelolaan pajak yang efektif dan tidak ada penyalahgunaan dana. Materi yang kedua adalah saran kami untuk pemerintah. Saran yang pertama adalah pemerintah harus menyederhanakan sistem perpajakan, terutama yang berkaitan dengan laporan dan pembayaran pajak. Seringkali wajib pajak menghadapi kesulitan dan memenuhi kewajiban mereka karena kompleksitas pajak. Saran yang kedua, pemerintah harus memperluas penggunaan teknologi seperti e-filing dan big data analisis untuk menemukan penghindaran pajak dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Saran yang ketiga, interaktif pajak harus difokuskan pada sektor-sektor yang benar membutuhkan dukungan seperti teknologi,
inovasi, energi terbaru, usaha mikro kecil, usaha mikro dan menengah UKM dan lingkungan. Saran yang kelima, pemerintah harus memperluas basis pajak dengan mengidentifikasikan sektor informal yang belum tersentuh oleh kebijakan pajak dan melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan penerimaan negara. Saran yang keenam, pemerintah harus meningkatkan kerjasama internasional dalam hal perpajakan, terutama terkait penghindaran pajak lintas negara melalui penerapan standar global seperti Base Equation dan Profit Shifting dan perjanjian pajak internasional. Saran yang ketujuh, pajak harus lebih progresif dengan kelompok dan pendapatan tinggi atau perusahaan besar yang membayar pajak lebih tinggi sementara kelompok penghasilan rendah diberikan keringanan. Saran yang ke-8, pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan Saran yang ke-8, pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penekanan hukum untuk mencegah penghindaran dan pengelakan pajak dengan menggunakan audit rutin, sanksi yang ketat, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran pajak. Saran yang terakhir, pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya pajak dan kewajibannya, serta menyediakan pelayanan dampingan bagi wajib pajak yang membutuhkan. Terima kasih.